Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat walafiat, panjang umur serta iman dan Islam. Alhamdulillah. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basari Official. Kali ini akan nge-share ya, akan menjawab beberapa pertanyaan, baik pertanyaan yang di kolom komentar maupun pertanyaan yang langsung ke WA saya, maupun yang ada juga yang langsung nelpon. Ya, saya simpulkan pertanyaannya seperti ini. Ustadz, saya sudah membaca sholawat 1000 lebih tiap hari, kok belum ada hasilnya. Ya, saya belum bisa bayar utang, yang punya utang ya. Kemudian juga doa saya belum ada diijabah oleh Allah. Kemudian pekerjaan masih tetap macet ini. Jadi belum ada hasilnya katanya. Apa sebabnya belum ada hasilnya? Ya, mari kita belajar bersama-sama nanti ya. Bukan berarti saya pandai menjawabnya. Mari kita belajar bersama-sama nanti. Namun sebelumnya bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada yang baru ketemu channel ini ya, baru ketemu channel ini, mohon di like ya. Di yang ada tulisannya subscriber itu subscriber ya, itu tolong ditekan ya, di subscribe. Nah, berarti itu adalah sudah membantu ya, membantu demi menghidupkan channel Basari Official ini ya. Begitu pula sudah berapa itu mohon di-share kepada kawan-kawan kita yang atau saudara-saudara kita yang juga masih punya hutang belum begitu lunas, kemudian masih banyak masalah pekerjaan maupun rumah tangga, itu di-share juga. Kalau kebaikan ini didapat dari Anda yang nge-share, sahabat yang nge-share, dipakai oleh sahabat kita, saudara kita, ya kita termasuk beramal jariah. Kita termasuk beramal juga itu. Ya kawan-kawan, kemudian bagi kawan-kawan semuanya yang sudah mendukung channel ini, ya yang sudah menjadi penonton atau nengok tiap hari ya, sudah like, sudah komen ya, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kawan-kawan itu sehat walafiat, yaitu panjang umur, berkah umurnya, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah apa saja, dan diberikan cepat lunas hutangnya ya, begitu juga diberikan anak yang soleh dan solihah, dan besok kelak kalau dipanggil Allah adalah husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semuanya ya, ini saya lanjutkan, yaitu tadi saya sampaikan bahwa akan menjawab pertanyaan. Ayo kita sama-sama kita bermusyawarah ya. Mengapa kok sudah mendawamkan sholawat, hutang belum bisa terjawab atau belum lunas?
Kemudian pekerjaan masih juga belum dapat, masih juga macet. Kemudian doa tidak ada diijabah oleh Allah. Kawan-kawan yang saya hormati ya, padahal di dalam hadis Rasulullah, ya, Rasulullah itu adalah hadisnya yang artinya seperti ini: barang siapa atau siapa saja yang membaca sholawat satu kali, ya, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas rahmat 10 kali. Itu dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah nabi akhir yang menjadi tuntunan kita, uswatun hasanah, nabi yang dijuluki dengan Al-Amin, yang dipercaya. Begitu pula Nabi Muhammad ini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat maksum, dijaga dari ketidakbaikan. Apa yang disampaikan Rasulullah itu sudah pasti benar, pasti benar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sudah disepakati oleh para alim ulama bahwa orang yang membaca sholawat ini sudah pasti ada efek kebaikan terhadap orang yang membaca. Begitu. Itu ada nilai-nilai kebaikan. Tapi mengapa menurut kita kok belum dibalas? Ya. Ini ya sering kita bicarakan sama kawan-kawan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah maha tahu, ya, maha tahu apa yang terjadi, apa yang sedang kita pikirkan, tahu semuanya. Skenarionya itu adalah Allah. Maka tidak ada doa, ya, ini diperintahkan dalam Al-Quran juga, ya, berdoalah nanti akan saya kabulkan, itu kata Allah. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri. Jadi doa itu tidak ada yang tidak dikabulkan. Tapi karena kembali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha tahu, ya, seandainya kita itu membaca sholawat 1000 baru 1 bulan, taunya hutang sudah lunas. Jangan pula Allah itu tahu bahwa kalau sempat hutangnya lunas, bisa juga nanti adalah tidak mau membaca sholawat lagi. Gitu. Kemudian ada kalanya doanya itu ditunda, ya. Karena nanti kalau diberikan doanya itu dikabulkan, umpama hutang, dia akan timbul tidak baik, karena Allah itu tahu. Maka hutang lunasnya itu ditunda. Bisa juga diberikan besok, ya, kalau diberikan rahmat itu adalah besok, ya, karena belum waktunya. Bisa juga Allah itu akan membalas, akan memberikan yang lebih banyak daripada yang diminta. Itu yang diminta untuk melunasi hutang umpama 200 juta akan diberikan lebih daripada itu. Yaitu Allah ingin juga selain hutang kalian itu lunas, ingin juga memperbaiki kita semua.
memperbaiki. Mungkin dengan belum selesainya hutang kita bisa memperbaiki sholat kita. Dengan dia punya hutang ini, dia bisa menangis di hadapan Allah di waktu sholat atau di waktu berdoa. Ini ya, di waktu berdoa itu. Jadi banyak orang yang punya masalah, ya, dia begitu selesai banyak waktu punya masalah itu rajin dia ke masjid, rajin dia sholat, rajin dia sholat malam. Setelah selesai malah terus sama sekali tidak mau ke masjid. Ini Allah adalah memberikan kita yang terbaik, ya. Jangan disangka belum dikabulkan, karena Allah sayang kepada kita dan Allah adalah tahu apa yang terjadi. Ini contohnya begini saja, yang mudah kayak anak kecil ya. Anak kecil, anak yang masih umur 2 tahun ya, atau umur 1 tahun, kemudian bapak emaknya makan sate kambing, anaknya minta, kira-kira dikasih enggak? Kan enggak dikasih. Tetapi tidak mengasihi itu bukan berarti tidak sayang, justru sayang itulah maka belum dikasih. Begitu pula Allah terhadap kita semuanya, ya. Hajat kita belum dikabulkan itu bukan berarti tidak dikabulkan, tetapi Allah ingin memberikan yang lebih dari apa yang diminta. Diperbaiki, memperbaiki, menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini yang selama ini sholatnya bolong-bolong, terus sekarang sholatnya genap. Yang sekarang ini adalah tidak pernah jamaah, dengan adanya dia masih punya hutang, dia tergugah hatinya berangkat jamaah. Begitu pula sholat sunat yang selama ini tidak pernah bangun malam, ya sekarang adalah bisa bangun malam. Jadi semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kasih sayang. Jadi bukan berarti belum dikabulkan, ya. Bukan berarti belum dikabulkan. Itu berarti bisa juga dikabulkan tetapi tidak sekarang. Maka dari itu yang jelas kita semuanya kita serahkan kepada Allah. Maka dalam membaca selawat itu niat lillahi ta'ala. Niat membaca selawat itu adalah karena Allah. Kalau bisa dirubah cara berpikirnya, jangan niatnya malah baca selawat lah biar hutang saya lunas. Jangan. Niat lillahi ta'ala, niat membaca selawat karena Allah. Jangan ingat-ingat hutang, jangan ingat-ingat pekerjaan. Yang diingat adalah membaca selawat. Membaca selawat kalau bisa adalah manjada wajada. Hari ini membaca sholawatnya 1000, besok bertambah, besok bertambah, besok bertambah. Nah, ini adalah bentuk ikhtiar batin. Ya, kita tetap berusaha, kita tetap bekerja seperti biasanya. Ya, tapi mindset kita itu jangan, kok enggak lunas-lunas hutang kita. Bagaimana Pak Kiai ini, bagaimana Pak Basori ini hutang kok tetap tidak lunas. Itu jangan. Ya,
Ya, dirubah pikiran kita sekarang adalah mikir apa itu membaca sholawat. Kerja ya tetap kerja, jangan nggak benar setelah mendawamkan sholawat malah meninggalkan kerja, itu salah. Jadi selawat ditambah selawat, yang kerja ya tetap kerja. Kerja biasanya aktivitas. Ya, aktivitas kerja apa tetap kerja apa. Jangan setelah mendawamkan selawat malah meninggalkan pekerjaan. Itulah kira-kira kawan-kawan semuanya ya. Jadi insya Allah karena yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendawamkan sholawat, memperbaiki kewajiban kita, ya, memperbaiki kewajiban kita, perintah sholat, perintah berjamaah, perintah bangun malam, itu membaca Al-Quran, sedekah, tetap kita membaca sholawat. Nah, insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau kita menghitung kok belum lunas terus, ya merasa apa itu belum diijabah oleh Allah. Itulah diantara jawaban pertanyaan kawan-kawan mengapa apa itu sebetulnya sudah merupakan hidayah dari Allah. Kita membaca sholawat ini ya, itu sudah merupakan kenikmatan. Karena tidak semua orang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca sholawat. Membaca sholawat itu sudah suatu kenikmatan. Ya, jadi itulah sekedar jawaban bahwa sebetulnya adalah, dan juga bisa juga pahala sholawat tadi untuk karena kita banyak dosa kita yang banyak ya, maka kita nambah sholat tobat astagfirullahaladzim, sholat tobat gitu ya. Mudah-mudahan kalau sudah doa-doa kita itu adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya sudah diijabah. Bisa juga kadang itu di dalam Al-Quran diterangkan juga. Apa itu sebetulnya ya, kita ini yang umpama ditakdirkan oleh Allah ya, bahwa tahun ini sakit yang membutuhkan biaya sekian. Nah, umpama membutuhkan biaya sampai ratusan juta, sedangkan yang kita mohon tidak sampai ratusan juta. Nah, itu sudah merupakan jawaban. Jadi sekarang adalah ayo kita perbanyak membaca selawat, jangan memikirkan yang hutang yang belum lunas itu. Insya Allah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan selesai, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. La yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita sudah rajin sholat, rajin baca sholawat, termasuk orang yang takwa. Orang yang takwa itu akan diberikan jalan keluar apabila ada masalah, dan juga akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka asalnya. Ya, tidak dihitung-hitung tahunya dapat rezeki. Nah, itu. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian mudah-mudahan berguna untuk kita semuanya ya. Bagi kawan-kawan yang belum puas ya jawaban ini, bisa ditanyakan di kolom komen maupun di 0812 7515 4442. Bagi kawan-kawan yang belum masuk grup riadonya ya, mohon maaf karena banyak itu adalah harus dituntut dengan kesabaran.
Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Kritik dan saran ya kami harapkan. Thank you very much. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.